Hai, nama saya Leo. Saya adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar. Dan inilah kisahku. Awalnya hidupku berjalan dengan sangat baik. Aku punya segalanya dan menikmati hidupku. Tapi bodohnya aku kubuang semuanya demi suatu benda yang haram. Semuanya hancur, diriku kini menyesal dan penyesalan ini aku bawa sampai sekarang. Sebelumnya, aku punya keluarga yang baik, teman yang mendukung saya, dan orang-orang yang percaya dengan saya. Lalu yang ada sekarang aku buat mereka kecewa. Dan kepercayaan orang tua saya pun yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dengan baik, saya abaikan dan tetap memilih untuk melakukan kegiatan buruk ini setiap harinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Yang di pikiranku hanyalah narkoba itu saja dan rasa penyesalan. Sampai suatu waktu saya benar-benar berada di posisi terpuruk. Disinilah hidupku berubah ketika saya didiagnosis HIV. Telah dilaporkan kasus di Indonesia, jumlah kumulatif orang dengan diagnosis HIV/AIDS ditemukan kasus HIV yang dilaporkan sampai dengan Maret 2021 sebanyak 427.201 orang. Sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sampai dengan Maret 2021 sebanyak 131.417 orang. Tahukah kamu, HIV adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi sel darah putih yang dapat menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi oleh karena turunnya kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh infeksi HIV itu sendiri. Banyak kasus HIV di Indonesia yang paling banyak terjadi disebabkan oleh pelaku narkoba, pelaku seksual, pemasangan tato, dan transfusi darah. Cara pencegahan HIV: menggunakan kondom saat berhubungan seksual, melakukan screening darah sebelum melakukan donor darah, penemuan HIV dan pemberian antiretroviral sedini mungkin, melakukan sirkumsisi, dan pencegahan penularan dari ibu ke anak dengan pemberian profilaksis pasca pacaran. Edukasi mengenai HIV/AIDS itu ada 5. Yang pertama, beritahukan bahaya mengenai hubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua, ajari anak mengenai HIV/AIDS secara bertahap. Yang ketiga, ajari anak melakukan hal-hal yang positif. Yang keempat, jadilah role model yang baik untuk anak. Dan yang kelima, ajari anak mengenai alat reproduksi dan fungsinya atau sex education. Seseorang dapat tertular HIV jika berada di sekeliling orang yang positif HIV itu mitos. Faktanya, bukti menunjukkan bahwa HIV tidak menyebar melalui sentuhan air mata, keringat, atau air liur. HIV tidak ditularkan dengan menghirup udara yang sama dengan seseorang yang HIV positif. Berbagai peralatan makan, menggunakan peralatan olahraga di gym, hingga memeluk atau mencium dengan seseorang yang HIV positif. Faktanya, nyamuk bisa menularkan HIV. Faktanya, HIV bisa ditularkan melalui darah, namun tidak untuk gigitan serangga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti serangga yang telah menggigit orang dengan HIV positif dapat menularkannya dengan orang lain. Selain itu, HIV hanya hidup singkat dan di dalam tubuh serangga. Saya HIV positif dan saya telah berakhir. Faktanya, pada tahun-tahun awal pandemi penyakit, angka kematian akibat AIDS sangat tinggi. Tapi saat ini, ART memungkinkan orang HIV positif dan bahkan orang-orang dengan AIDS untuk hidup lebih lama, sehat, normal, dan hidup lebih produktif. Seks oral tidak dapat menularkan HIV itu mitos. Faktanya, dibandingkan tipe seks lain, seks oral memang kurang beresiko, tapi penularan HIV tetap ada. Jika Anda melakukan seks oral dengan laki-laki atau wanita yang HIV positif, selalu gunakan pengaman agar seks Anda aman. Katanya mudah mengetahui seseorang terkena HIV. Itu mitos. Fakta
Faktanya, seseorang bisa positif HIV tanpa menunjukkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Satu-satunya cara untuk mengetahui Anda maupun pasangan Anda terinfeksi virus HIV dengan cara melakukan tes darah.